Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Beauty Girl akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, poinnya tentang ekonomi. Baik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 240221185 yang akan membersamai dan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya rekan-rekan saya akan memperkenalkan dirinya. Kepada Sherly dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Serly Veronica Meldi dengan NIM 240222161. Selanjutnya kepada Ashraf dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ashraf Putria Yulfa dengan NIM 24024022178. Selanjutnya kepada Nia dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nia Aziza Reski dengan NIM 240222149. Baik, itulah nama-nama rekan saya. Baik, langsung saja kepada topik pembahasan. Bagian pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara di Indonesia. Ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga fondasi yang mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan negara, mulai dari politik, hukum, sosial, hingga ekonomi. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang telah mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherly. Kepada Sherly dipersilahkan. Baik, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan perilaku etis dan tanggung jawab dalam semua kegiatan ekonomi. Ia mendorong kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab atas sumber daya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan dalam distribusi ekonomi. Ia menganjurkan kebijakan yang mengurangi kesenjangan pendapat kelompok rentan dan memastikan akses terhadap barang dan jasa penting bagi semua warga negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menyoroti pentingnya persatuan nasional dan kerjasama dalam pembangunan ekonomi. Ia mendukung kolaborasi antara berbagai daerah, kelompok etnis, dan kelas sosial untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ia mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam membentuk kebijakan ekonomi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini merupakan puncak dari 4 prinsip sebelumnya. Manfaat dan peluang ekonomi yang adil. Ia mempromosikan kebijakan yang mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Baiklah, saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sherly. Penjelasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ashraf. Kepada Ashraf dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sherly. Penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Ashraf. Kepada Ashraf dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila dalam pengembangan ekonomi di Indonesia.
A, yaitu Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, konsep ekonomi kerakyatan dan kaitannya dengan sila keempat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada sila keempat Pancasila, menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas menjadi prioritas, bukan hanya segelintir individu. Yang kedua yaitu penerapan ekonomi yang berkeadilan sosial. Implementasi ekonomi yang berkeadilan sosial bertujuan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Kebijakan seperti pemberian akses modal, pelatihan, dan dukungan pemasaran untuk UMKM sangat penting. Yang B yaitu Pancasila dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang pertama, keadilan sosial sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keadilan sosial menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ini berarti bahwa semua warga negara harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Yang kedua yaitu ekonomi yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan berkelanjutan lingkungan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan perlunya menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Kebijakan seperti pengembangan energi terbarukan dan praktik pertanian berkelanjutan menjadi bagian integral dan strategi ini. Baik, terima kasih kepada Ashraf. Penyampaian berikutnya yang akan dijelaskan oleh Nia. Kepada Nia dipersilahkan. Baik, tantangan dalam implementasi Pancasila pada pengembangan ekonomi. Yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi di Indonesia. Luasan perekonomian Indonesia masih menjadi tantangan utama, di mana distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya tidak merata. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang KB, praktik ekonomi yang tidak berkeadilan. Praktik yang tidak berkeadilan terlihat dalam kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat ekonomi luas tetap terpinggirkan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial, menghambat tercapainya tujuan ekonomi berkelanjutan. Yang C, upaya mewujudkan ekonomi yang adil melalui prinsip Pancasila. Implementasi prinsip Pancasila dalam perekonomian dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung akses pemerataan, pemberdayaan UMKM, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan adil. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nia. Baik, dapat disimpulkan dari materi dan penjelasan tadi bahwasanya Pancasila memberikan kerangka etika dan juga filosofis yang kuat untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Prinsip-prinsipnya memandu penciptaan kebijakan yang mempromosikan tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga keadilan sosial, kesetaraan, dan juga keberlanjutan. Implementasi prinsip-prinsip ini yang berhasil sangat penting untuk mencapai Indonesia yang benar-benar makmur dan juga adil. Tantangan yang sedang berlangsung terletak pada penerjemahan cita-cita ini menjadi kebijakan ekonomi, praktis, dan juga memastikan bahwa mereka diimplementasikan secara efektif dan juga konsisten. Ini membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, bisnis, dan juga masyarakat sipil untuk bekerja sama membangun Indonesia yang lebih adil dan juga makmur. Baik, sekian presentasi dan penjelasan pada kelompok Beauty Girl. Kami akhiri dan juga ketika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot. Hello Ashraf. Tuh, 2, 3. Hai. Salah. Lah. Sang 5 murah.